Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Rubianti, mahasiswa Prodi Manajemen semester 5, Universitas Hairun. Di sini saya akan mempresentasikan materi International Marketing Environment atau lingkungan pemasaran internasional dari mata kuliah pemasaran global. Langsung saja, apa itu pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan melewati lebih dari satu negara. Tujuan pemasaran internasional adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan potensial berdasarkan budaya unik negara tertentu. Pemasaran internasional membutuhkan strategi yang memfokuskan bermacam sumber daya dan tujuan perusahaan untuk menggapai ancaman dan kesempatan di pasar global. Pemasaran internasional meliputi pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Lingkungan merupakan bagian berarti dari cara penjualan, sebab area hendak amat berfungsi dan dalam mengoptimalkan sesuatu aktivitas. Dalam kondisi lain, situasi sesuatu area hendak jadi patokan yang wajib dicocokkan dengan situasi yang diduga buat mengoptimalkan serta meresap kemampuan yang terdapat untuk menggapai tujuan khusus. Para ahli penjualan sepakat kalau garis besar produk positioning ialah sesuatu kontinu yang beralih dari bahan-bahan yang berplatform teknologi besar pada bahan-bahan yang berplatform gesekan penjualan yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana lingkungan politik dalam pemasaran internasional? Lingkungan politik, hukum, dan informasi dan teknologi dalam pemasaran global secara garis besar. Lingkungan pemasaran global ditandai dengan berbagai macam tren, yaitu berkembangnya perekonomian global dengan berbagai karakteristik, yaitu kekuatan politik yang mengarah pada struktur perdagangan bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Lingkungan politik dalam pemasaran global politik yang dianut oleh berbagai negara tidaklah selalu sama, dan bahkan seringkali berubah. Perbedaan tersebut yang menyebabkan persoalan yang kompleks dalam kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, setiap perusahaan global perlu meningkatkan dan mengantisipasi setiap risiko politik yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnisnya. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum dalam pemasaran global. Hukum merupakan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat secara keseluruhan. Secara garis besar, ada dua macam sistem hukum internasional, yaitu common law. Common law yang dikembangkan di Inggris merupakan sistem hukum yang didasarkan pada preseden, kebiasaan atau konvensi masa lalu, dan interpretasi terhadap hukum yang seharusnya diterapkan pada situasi tertentu. Selanjutnya yaitu Code Law, sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan legislatif yang tertulis. Code Law dikembangkan pertama kali pada zaman Kerajaan Romawi dan hingga saat ini masih banyak diterapkan. Hukum yang bisa menjadi penghambat untuk memasuki pasar negara tujuan pemasaran. Di antaranya yaitu ada tarif, selanjutnya hukum anti-dumping, lisensi ekspor atau impor, insentif legal, dan hukum pembatasan perdagangan. Selanjutnya, bagaimana lingkungan informasi dan teknologi dalam pemasaran internasional? Lingkungan teknologi merupakan salah satu faktor yang paling dramatis dalam mempengaruhi perubahan lingkungan internasional. Berbagai inovasi teknologi telah sedang dan akan terus berkembang. Di antaranya dalam bidang bioteknologi, teknologi komputer, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, robotika, dan lain-lain. Freeman dan Perez pada tahun 1988 menegaskan bahwa difusi teknologi utama dan sumber daya yang berkaitan dengan masing-masing paradigma teknoekonomik mengubah pasar internasional secara radikal, baik pada level negara dan industri makro maupun level bisnis dan individual mikro. Meliputi berkembangnya industri-industri baru berdasarkan teknologi dan sumber daya kunci, solusi efektif bagi keterbatasan paradigma teknoekonomik sebelumnya, infrastruktur baru pada level nasional dan internasional. Selanjutnya, sejumlah negara mendapatkan posisi kepemimpinan dalam hal teknologi dan ekonomi berdasarkan penerapan teknologi dan sumber daya kunci yang relevan dengan paradigma baru. Selanjutnya yaitu perubahan dalam kepadatan penduduk dan urbanisasi, perubahan radikal dalam bentuk-bentuk organisasi berkaitan dengan kemunculan perusahaan-perusahaan dalam industri baru, selanjutnya sistem pelatihan dan pendidikan baru, dan yang terakhir yaitu berkembangnya jasa-jasa baru yang terkait dengan paradigma teknoekonomik, munculnya para wirausaha inovatif baru.
Selanjutnya, bagaimana lingkungan ekonomi dalam pemasaran internasional? Lingkungan ekonomi adalah situasi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi berdampak kuat pada kinerja bisnis apapun karena dapat memengaruhi pendapatan atau pengeluaran perusahaan. Ketika ekonomi kuat, tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi dan kompensasi pekerja tinggi. Ekonomi lingkungan memainkan peran penting dalam perencanaan kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kebijakan lingkungan harus direncanakan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan lingkungan menjadi semakin kompleks karena juga mencakup proses politik. Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti berkurangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, dan lain-lain. Dan tentunya pengelolaan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tentunya yaitu bagaimana lingkungan budaya dalam pemasaran internasional. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen, termasuk dalam hal preferensi, kepercayaan, dan nilai-nilai. Perbedaan budaya antara negara atau wilayah yang berbeda dapat mempengaruhi cara konsumen memandang produk atau layanan tertentu. Bagaimana mereka berinteraksi dengan merek dan preferensi pembelian mereka. Selain itu, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara perusahaan memasarkan produk atau layanan mereka termasuk aspek seperti merek, harga, promosi, dan distribusi. Selain itu, budaya juga dapat mempengaruhi preferensi harga dan preferensi merek. Dalam beberapa budaya, harga seringkali dianggap sebagai penanda kualitas, sedangkan di budaya lain, harga yang rendah dapat dianggap sebagai nilai yang lebih baik. Demikian juga preferensi merek dapat bervariasi di antara budaya. Beberapa budaya cenderung lebih memilih merek internasional yang terkenal dan diakui. Sedangkan budaya lain, merek lokal lebih dihargai dan lebih dianggap sebagai simbol kebanggaan nasional. Budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap proses perumusan strategi organisasi dan penentuan strategi organisasi, termasuk masalah penerapan strategi organisasi. Dengan kata lain, pemilihan strategi organisasi dan penerapan strategi organisasi dapat lebih memperkuat budaya organisasi atau mengubah budaya organisasi. Dalam konteks pemasaran internasional, perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan budaya di antara pasar mereka untuk membangun strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan harus memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya konsumen di pasar mereka dan memastikan bahwa strategi pemasaran mereka mencerminkan nilai-nilai dan preferensi lokal. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk memahami pengaruh budaya terhadap penerapan pemasaran internasional agar dapat mencapai kesuksesan dalam pasar global yang semakin berkembang. Nilai praktis yang besar dalam komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan memahami pentingnya nilai budaya dalam periklanan. Membangun perbedaan budaya harus menjadi panduan untuk mengembangkan strategi komunikasi pemasaran internasional. Mengabaikan implikasi budaya yang terkandung dalam iklan dapat menyebabkan konsumen salah menafsirkan informasi yang mereka terima. Miskomunikasi ini sering menjadi penyebab kegagalan bisnis di pasar internasional. Pengetahuan mengenai lingkungan budaya pasar dapat dimanfaatkan ketika pemasar membahas selera konsumen, perilaku pembelian, dan pola penggunaan produk. Untuk menyesuaikan strategi komunikasi pemasaran agar dapat diterima oleh konsumen, perusahaan komersial tidak cukup hanya berfokus pada perbedaan budaya saja. Namun, perusahaan juga perlu menemukan kesamaan budaya untuk menangkap peluang dan merevisi strategi pemasaran standar berdasarkan teori komunikasi pemasaran berbasis informasi budaya. Selanjutnya yaitu saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Lingkungan Ekonomi dalam Pemasaran Internasional yang ditulis oleh Suhairi, Abdillah Nur Aisyah Snaga, Melati, dan Ayu Intan Pratiwi dengan nomor 1 volume 3 edisi April tahun 2023. Penerbit oleh UIN Sumatera Utara. Dari jurnal tersebut, latar belakangnya adalah usaha kecil dan menengah atau UKM semakin hari dan bertahan di tengah krisis ekonomi yang sedang dialami negara ini. Hal ini tercermin dari jumlah UKM yang terus bertambah setiap tahunnya. Tambahnya jumlah UKM terus memperkuat kehadirannya dalam perekonomian Indonesia. Perlu dicatat bahwa UKM memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semua negara, termasuk negara maju. Peran dan manfaat UKM dipandang sangat penting karena berbeda dengan perusahaan besar, apalagi UKM merupakan perusahaan padat karya yang dapat ditemukan hampir di mana-mana.
terutama di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada bahan baku lokal dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun, pengembangan UKM tidaklah mudah. Banyak permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan UKM di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya saing produk UMKM, terutama dibandingkan dengan produk impor. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi UKM adalah terbatasnya infrastruktur dan akses yang memungkinkan pengelolaan dan birokrasi, serta biaya yang tinggi. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, pengembangan UKM yang memiliki potensi signifikan untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional masih terhambat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari jurnal tersebut, rumusan masalahnya adalah faktor-faktor lingkungan ekonomi apa saja yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami sebelum melakukan ekspor produk dan memasarkan produk dengan skala internasional ke negara-negara yang menjadi target pemasaran dari perusahaan. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut peneliti menggunakan pendekatan naratif untuk menentukan sifat, metode ilmiah, data, dan tujuan. Untuk memahami dan menjelaskan dampak promosi penjualan, biaya pencetakan brosur, pendapatan per kapita negara tujuan, populasi negara tujuan, dan nilai mata uang. Hasil dan pembahasannya yaitu dari struktur ekonomi. Struktur keuangan mempengaruhi kinerja keuangan. Sebagai contoh, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor utama membuat aktivitas negara menjadi rentan terhadap perkembangan ekonomi global. Dengan manufaktur domestik yang terbelakang, kinerja keuangan juga menderita ketika ekonomi global melambat. Hal ini pada gilirannya akan mempengaruhi variabel-variabel ekonomi domestik lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan konsumsi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi bisa melihatnya dari presentasi perubahan PDB. Pertumbuhan ekspansi ekonomi yang mengarah positif dapat membawa kemakmuran. Permintaan barang dan jasa terus meningkat. Di waktu yang sama, perseroan juga melakukan investasi modal untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya yaitu dari segi inflasi. Inflasi mempengaruhi bisnis dalam banyak cara. Hal ini mempengaruhi daya beli dan perilaku belanja konsumen. Di sisi produksi juga dapat mempengaruhi upah. Perusahaan sering menyesuaikan upah untuk memperhitungkan inflasi. Inflasi yang tinggi melemahkan daya beli konsumen. Uang menjadi semakin tidak berharga, sementara inflasi tidak stabil itu dapat mengubah keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu dari suku bunga. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan dengan demikian arus kas operasi. Beberapa perusahaan memiliki banyak hutang dan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan mereka gagal membayar pinjaman. Suku bunga yang tinggi juga menjadi beban konsumen. Mereka cenderung menunda membeli barang-barang dengan leverage seperti hipotek dan mobil. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Pajak menjadi beban bagi perusahaan. Kenaikan ini mengurangi laba bersih mereka. Di sisi lain, kenaikan pajak juga mengurangi pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan. Artinya, ketika pajak naik, permintaan barang dan jasa melemah. Anda memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan. Selanjutnya yaitu kurs. Peningkatan nilai membuat barang impor lebih murah dan menurunkan biaya produksi. Nilai tukar juga memaparkan perusahaan pada biaya lindung nilai. Nilai tukar yang berfluktuasi meningkatkan biaya lindung nilai. Selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan prospek pendapatan rumah tangga yang lemah. Semakin banyak orang kehilangan penghasilan, dalam situasi ini permintaan barang dan jasa juga melambat. Mereka akan menghemat lebih banyak daripada meningkatkan konsumsi produksi dan layanan. Selanjutnya yaitu tingkat kepercayaan konsumen. Rumah tangga optimis ketika pendapatan dan prospek pekerjaan mereka positif, seperti selama ekspansi ekonomi. Optimisme ini berdampak positif pada permintaan barang dan jasa. Jadi, jika mereka optimis, penjualan produk dan layanan juga prospektif. Kesimpulannya yaitu untuk melakukan pemasaran dengan skala global, perusahaan harus menganalisis indikator lingkungan ekonomi suatu negara yang menjadi target marketing dari suatu produk yang akan dijual oleh perusahaan. Indikator lingkungan ekonomi tersebut meliputi struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, tarif pajak, kurs, tingkat kepercayaan konsumen, dan tingkat pengangguran. Dalam memasarkan produknya, perusahaan tentunya perlu memperhatikan variabel lain selain dari segi lingkungan ekonomi seperti budaya, pendidikan, serta letak geografis dari suatu negara yang akan menjadi target pemasaran dari produk perusahaan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi International Marketing Environment atau lingkungan pemasaran internasional. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.